Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Zulaiha. Saya selaku CGP angkatan kelima dari MUSI Banyuasin. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual, yaitu dengan cara mewawancarai 2-3 pimpinan atau kepala sekolah yang ada di sekitar saya. Kemudian menganalisisnya apakah sudah menerapkan 9 langkah mengambil keputusan, kemudian paradigma apa yang dipilih, dan juga prinsip-prinsip dalam pengambil keputusan. Baik, berikut ini adalah video rekaman saya dengan kepala sekolah dari SDN Simpang Pauh, yaitu Bapak Tupardi SPD. Assalamualaikum Pak Tupardi. Ini saya Zulaiha dari SMP Negeri 9 Kertajaya. Saya di sini juga termasuk guru penggerak angkatan kelima, Pak. Saya di sini ada sedikit wawancara sharing lah, Pak, sharing tentang pengambilan keputusan yang pernah Bapak alami selama Bapak menjadi kepala sekolah. Sudah berapa tahun Bapak jadi kepala sekolah? Sudah lebih dari 6 tahun. 6 tahun ya. Sudah lumayan banyak, Pak ya. Jadi selama Bapak jadi kepala sekolah ini mungkin ada beberapa inilah Pak keputusan yang sulit untuk diambil, Pak ya. Misalnya anak yang susah masuk sekolah atau kayak mana itu mungkin nanti Bapak ceritakan. Gimana Bapak mengidentifikasi kasus atau dilema etika tersebut, Pak? Kita mungkin kalau di SD masih begitu rendah ya. Mungkin ciri-ciri khusus cara kita mengidentifikasi kita mungkin lebih sulit ya. Tapi kalau di sekolah kita ini ya kita berusaha yang pertama mendekatkan diri kepada si anak atau yang mempunyai kasus, mendekatkan diri lebih dekat. Setelah mendekatkan diri lebih dekat, kemudian mungkin kita tanyai secara pribadi, kemudian kalau mungkin dia belum merasa dirinya bermasalah, dia biasanya kan anak-anak itu punya masalah tapi merasa dirinya belum tahu bahwa dirinya ada masalah. Maka kita dekatkan lagi, kita jelasin lagi, kita pokoknya intinya itu kita angkat sampai dia merasa bahwa dia mempunyai masalah. Jadi kalau dia anaknya juga belum berangkat, maka harus didekatkan kepada orang tua. Jadi mencari ciri-ciri khusus misalnya kami tidak mendekatkan diri lah kepada anaknya, kepada teman yang terdekatnya, kepada keluarganya. Itu sementara seperti itu. Jadi kalau misalkan siswa masalah itu langsung dipanggil siswa masalah itu, Pak ya? Ya. Mungkin siswa tuh ngerasa, aku cuma tidak masuk sehari 2 hari kok, padahal sebulan sehari 2 hari, satu semester sudah berapa hari itu? Misalnya tidak masuk, misalnya lebih dari 3 hari sudah langsung dipanggil. Apa alasannya? Seperti misalnya kalau di rumah mengasuh anaknya karena orang tuanya ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga anaknya terpaksa harus meninggalkan sekolah. Di sisi lain di sekolah juga perlu keberadaan dia misalnya mengasuh adiknya kan, maka kita cari cara terbaik, misalnya memberi tugas dengan cara apa ya, yang penting dia itu tahu merasa bahwa itu tidak sekolah karena kasusnya tidak mengasuh adiknya di rumah orang tua, mungkin agak sulit cara penyelesaiannya kalau seperti itu kan. Jadi yang penting dia ini mengerti dulu, mengerti bahwa dirinya itu ambil suatu masalah. Jadi prosedur utamanya tuh ini dulu Pak, menyadarkan diri, identifikasi masalah dulu Pak. Iya. Identifikasi masalah tadi dengan cara manggil orang yang bermasalah tersebut kan, siswanya secara pribadi. Iya. Terus setelah itu apa Pak? Kalau sudah manggil siswanya nih, terus masalahnya nih besok lagi masih diulangin lagi deh. Kita cari dulu penyelesaiannya dulu. Kalau misalnya tidak masuk misalnya 3 hari, nah ini kita panggil besok
berarti misalnya masalahnya tidak masuk ke masuk adik kan, sebenarnya prosesnya kayak mana, apakah ada jalan lain kan, mungkin ya kita cari solusi karena memang harus itu yang dilakukan, itu termasuk ya meninggalkan sekolah juga dia harus merasa rugi kan, orang tua tidak kerja ya nanti malah nambah timbul masalah baru di rumah tangga itu. Jadi mungkin dia harus anak itu harus dikasih jalan, andai kata mungkin harus tidak masuk maka harus dikasih jalan cara itu. Jadi identifikasi bagaimana caranya supaya bisa berjalan semuanya kalau membuat suatu masalah. Itu dalam mengambil keputusan ini tuh dari Bapak pribadi atau ada musyawarah Pak? Oh, mungkin kalau tahap-tahapannya kalau masalah di kelas kan kalau kita ke kelas sekolah berarti kan tahapannya pasti dari dulu kelas dulu. Di kelas pertamanya pasti dia sudah mau identifikasi anaknya. Nah, setelah dia tidak selesai atau tidak ada jalan atau belum bertemu suatu keputusan untuk penyelesaian pasti baru mulai kita. Berarti prosesnya kita seperti tadi mengambil siswa didampingi di kelasnya biasanya. Sama guru BK juga Pak. Nanti tidak ada perbedaan. Sekolah sebagai BK-nya. Jadi kalau secara pribadi pasti nanti kalau mungkin biasanya dengan guru kelasnya mungkin malu kan mengutarakan apa istilahnya mungkin dengan kita tidak malu. Mungkin seperti itu juga kalau kadang-kadang anak itu tidak terbukanya itu karena ada unsur juga ya, unsur tidak terbuka mungkin karena ada kelemahan bagi dia. Kadang-kadang anak tertinggal. Sebenarnya secara hati anak itu ingin bercampur dengan kawan-kawan secara baik, secara normal. Tapi ada keterbatasan, misalnya dari lingkungan keluarga yang bagaimana, kan itu ada rasa sifat kepribadian tersendiri lah yang membatasi. Jadi nanti kita cari lebih dalam inti dari permasalahan anak tadi tentang itu. Kalau biasanya terselesaikan walaupun agak banyak. Iya. Terus siapa aja Pak misalnya ada masalah nih, Bapak tuh langsung ngehubungin siapa dulu biasanya? Kalau anak pasti dari 12. Kalau yang tahu kita kan mungkin tahunya dari 12 itu. Iya. Jadi lebih mempermudah ini Pak ya, apa tuh namanya informasi Pak ya, dari kelasnya. Kemudian kalau anak itu sebenarnya muaranya pasti kalau dari rumah. Biasanya kalau muaranya dari rumah tangga ya kita cari orang tuanya sudah pasti, panggil orang tua itu pasti. Tapi kadang-kadang orang tua juga tidak mendekat kalau misalnya begitu sibuk, maka kita kalau tidak bertemu seperti itu kita panggil kerabat dekat atau biasanya kakak atau biasanya juga kalau itu kita ini biasanya yang mendapatkan masalah seperti itu memang dari keluarga tertentu. Kalau keluarga yang normal biasanya tidak ada. Kadang-kadang yang ya kadang-kadang yang berbeda, kadang-kadang anak tiri kan, ada dari ayahnya yang berbeda, dari dasar ayah, dasar ibu dan sebagainya itu menimbulkan permasalahan. Hal dari seperti itulah dari latar belakang keluarga biasanya menimbulkan masalah di sekolah. Kalau yang normal itu kayaknya ada tapi sedikit sekali. Terus pernah nggak Bapak bikin pertemuan khusus untuk nentuin keputusan Pak, misalnya bikin rapat gitu? Oh, cara-cara gitu. Atau bikin jadwal tertentu, misalnya dalam 1 bulan ini jadwal Sabtu ini kita untuk mengurusi siswa-siswa yang bermasalah gitu, ada Pak? Kalau jadwal sampai sekarang belum, tapi kalau misalnya ada suatu masalah, misalnya dalam 1 bulan, misalnya ini bulan kerja, pasti dalam 1 bulan, kira-kira minggu keempat kita sudah evaluasi dengan kawan-kawan, kalau ada masalah nanti kita selesaikan bersama-sama. Tapi biasanya karena masalah itu kan tidak selalu ada kan.
kan di kelas-kelas tinggi saja lah ya, seperti yang kayaknya agak rumit yang sampai kepada keluarga dan sebagainya. Kalau di kelas rendah biasanya paling masalahnya tidak bisa membaca, sulit belajar. Nah, jadi masalahnya itu masalah belajar. Kalau yang sifatnya kayak ini biasanya kan masalahnya berkaitan dengan sosial. Jadi kalau yang sifatnya sosial, lingkungannya memang agak luas, lingkungannya ya harus sosial, berkaitan dengan orang tua, berkaitan dengan lingkungannya. Tapi kalau pribadi yang kayak kelas 1 misalnya, kelas 1 kan pribadi. Biasanya kasusnya kan anak sampai kelas 1 semester 2 jadi misalnya sudah kenal dulu belum bisa merangkai, sulit sekali mencoba. Nah, karena anak biasanya tidak dari TK itu yang kita dapati. Jadi mau mensuarakan, mau mengangkat suaranya itu kan sulit ya. Ada guru kelas yang apa istilahnya itu kewalahan, anak yang baru sudah semester di sekolah tidak ada bersuara. Jadi sudah dirangsang begini-begini, nah, sampai kita itu biasanya. Maka caranya ya harus didekatkan, harus dilatih untuk bertemu orang-orang banyak supaya mengeluarkan suara. Ya harus memang masih ini malu-malu. malu mau mengutarakan mengungkapkan apalagi kata-kata lain, bersuara aja, menjawab pertanyaan saja lama. Ada dia sendiri seperti itu. Tapi sedikit sekali. Karena itu tadi Pak, karena dianya kalau TK kan itu lebih. Nah kalau dari TK ketemu sama kawan-kawan jadi interaksinya lebih ini lagi. Kalau yang dari TK biasanya tidak bertemu yang seperti itu. Kalau yang kita jumpai masalah yang sulit untuk mengutarakan pendapat, bersuara untuk menyebut huruf itu anak-anak yang tidak TK. Kalau yang dari TK biasanya dan dia tinggal merangkai kata ya, merangkai huruf menyusun kata sudah bisa ya. Tapi kalau yang nol, nah itu pun terjadi ini. Kalau di SD ini, misalnya anak yang tidak dari TK dengan yang dari TK di kelas 1 harus dipisahkan nanti kan. Ada problem bagi guru. Guru sendiri kadang-kadang juga permasalahan bagi kita. Bagaimana triknya supaya dia bisa, kalau disamakan tidak mungkin sama. Karena paling tidak bercerita 2 tahun dia kenal dengan masa. Kalau yang tidak dari TK itu kan ya kalau kita berceritanya dengan ibu, ayah, kakak, adik mungkin kan. Kalau yang anak tunggal tahu dengan ibu saja, ayahnya jarang pulang dan sebagainya. Kasusnya beraneka kayak gitu. Kalau yang dari TK kayaknya jarang bermasalah. Terus selama ini ada nggak Pak kasus yang benar-benar pelik, susah banget untuk ngatasinnya Pak? Nggak pengalaman? Kasusnya tuh gini, kasusnya itu anak kelas 6 sudah bulan Mei, ya. Tiba-tiba jatuh cinta kepada pegawai kami, penjaga sekolah itu ya, penjaga sekolah. Tapi dia karena kapasitas penjaga sekolah itu banyak, bukan betul ya, tapi cukup waktu itu sebentar ya. Awalnya itu kelas 6 kan ada belajar pramuka ya. Memang anak itu sudah agak gede, sudah yang cewek tadi. Anak itu memang sudah agak gede, maksudnya lain dari teman-temannya, agak nampak lebih dewasa daripada kawan-kawannya. Kemudian yang ngajar adalah yang itu penjaga sekolah itu. Kalau yang sekedar penjaga sekolah kayak pada awalnya kan tidak ada pekerjaan di siang hari ya, di waktu jam-jam maka saya mencoba istilah kurikulumnya, jadi dia mengajar pramuka sambut kan baru beberapa bulan ya, kelihatannya awalnya mulus-mulus saja, tapi mungkin ada kontak pribadi di antara mereka, tentunya saling menyukai akhirnya sebenarnya kita tidak tahu awalnya, tapi dengan berkaitan dengan kasus itu jadi saya tanya secara pribadi, saya angkat-angkat, saya rayu-rayu, saya sudah ngomong dengan jujur berdasarkan argumen yang kami dapat, misalnya bertemu dengan dia mengapa
rasa cinta, rasa sayang. Andai kata dia tidak masuk bagaimana dan sebagainya, kita katakan begitu. Oh ya Pak, kan itu sebenarnya ya kehilangan ya kok berarti kamu ini ada rasa dan sebagainya kan. Akhir-akhirnya mengaku, wah iya Pak, saya memang ada rasa senang dengan dia. Kamu sudah diapain? Pada ujung-ujungnya kan begitu. Dia ngaku semuanya. Nah, di saat dia mengaku semuanya berarti dia sudah punya ini, dia sudah lemah. Padahal prinsip dia itu tetap ingin menyelesaikan masalah, tapi ada rasa malu dan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Maka memang ada ini, nanti kalau tidak ngomong dengan sebenarnya nanti kamu akan bikin begini. Kan kalau dari masyarakat itu, Pak, lapornya ke saya itu kan begini. Nanti kalau tidak mau mengakui, saya panggilkan polisi. Kayaknya kan mengakukan betul gitu. Padahal pada anak nanti malah dia lari. Kalau sampai kita takut-takut tidak itu dia lari, pasti lari. Walaupun tayang apa yang laki-laki, walaupun guru, pasti lari kalau kita takuti. Maka kami tidak sedikit pun menakut-nakuti, bahkan membesarkan hati supaya dia itu mengaku dengan sendirinya. Prinsip kami seperti itu, membesarkan hati supaya dia itu mengaku dengan sendirinya. Permasalahan apapun kalau dia sudah mengaku dengan sendirinya maka akan lemah dan mental. Prinsip kami itu seperti itu. Akhirnya itu kami menyelesaikan secara selesai ini itu sampai pada lamaran dan sebagainya selesai ini kan. Jadi dinikahkan ya Pak? Pada ujungnya dinikahkan, itu kan bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita sebenarnya karena bulan Mei itu 25 hari, pada pernikahannya sekitar tanggal 15 itu. Masih teringat Bu, karena itu hal yang sangat baik bagi saya. Saya betul-betul ya sayanglah dengan cita-cita anak yang sudah lama. Tapi ya dengan terpaksa, tapi unsur penyelesaian masalah itu sedikit pun bukan dari benar kami, karena dari tuntutan orang tua harus begini, tuntutan dari laki-laki ya kayaknya tuh harus mengikuti pihak yang perempuan. Jadi kita itu kalau sudah teralur seperti itu, mau nggak mau kita harus membuat keputusan itu. Kita nggak bisa karena anak-anak dia, anak dia kan, bukan anak saya. Kalau kita sudah saya kasih pemahaman waktu saya ke sana, Bu, andai kata anak ini tetap sekolah, tapi cara kami bersekolah bukan sekolah seperti ini, karena sudah kayaknya itu budi orang waktu itu kan sudah penting katanya. Kami tetap tidak percaya, karena tidak percaya Bapak bisa katakan begitu, tapi di halayak kami saya tidak katakan apa sudah apa namanya periksa itu ya, periksa USG. Saya belum katakan apa sudah periksa. Saya tanya anaknya itu ya memang mungkin dia tidak berani menyebutkan, tapi sudah saya detailkan sampai saya panggil istilahnya di waktu yang luang, artinya ya kenyataan tidak penting. Di dalam USG juga tidak ada menyatakan, tapi karena kehendak orang tua mungkin ada unsurnya juga mungkin. Jadi mungkin ada semacam melepaskan penderitaan di rumah tangga itu, kayaknya timbulnya seperti itu. Ya sudah, kalau itu menjadi keputusan terbaik juga tidak masalah. Kalau sampai sekarang tetap baik, memang menjadi berumah tangga, sekarang sudah punya anak. Tapi bukan hari itu sudah hamil, bukan. Dan kalau hasilnya sebenarnya tetap kepingin belajar. Sebenarnya Bapak tuh berpikirnya hasil akhirnya Pak ya? Ya, hasil akhirnya supaya anak jangan sampai tidak lulus, harus tamat SD, siapa tahu anak ini nanti jadi presiden, kan? Kita kan seperti itu. Tapi orang tua berpikirnya lain. Saya sudah tidak lagi hanya bagi anak tinggal satu, yang lain sudah lepas semua. Dan kakak-kakaknya tidak ada yang tamat. Mungkin disitulah dilema orang tuanya. Jadi dari pengalaman Bapak yang tadi tuh banyak kan pengalaman Bapak itu. Terus apa yang Bapak ambil pelajaran dari hasil keputusan itu? Pelajaran selama kami menyelesaikan masalah. Ya kalau yang kami dapat sebenarnya, kalau anak dengan adanya keputusan yang kita ambil, kita arahkan ke kita mengambil, kita mengarahkan saja kepada anak itu yang bermasalah. Kami merasa puas kalau dia juga
sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya kepuasan hati lah ya, pengalaman yang diberikan Bapak ya. Jadi kita itu merasa kuat bahwa penyelesaian dia, permasalahan dia bisa diselesaikan baik, kemudian tidak menimbulkan suatu masalah baru. Kalau kita membuat menyelesaikan suatu masalah tapi menimbulkan masalah baru, lain lagi ceritanya. Iya. Jadi kita ini merasa bebas dengan adanya keputusan yang kita ambil. Pengalaman ya menjadi kita lebih dewasa lah. Karena ada masalah, oh itu bukan masalah kecil. Penyelesaian masalah itu Bapak lebih condong ke murid atau ke keputusan Bapak sendiri? Kalau kita tinggal mengarahkan, jadi condongnya adalah ke murid. Tapi tetap kita, ya kalau murid, karena murid kan tingkat kedewasaan kalau SD mungkin belum gitu ya. Iya. Tapi kalau SMP SMA, walaupun condong ke murid, harus kita ikuti dengan keputusan yang tegak. Jadi semuanya ya ada hikmahnya lah. Semuanya ada hikmahnya, kita ambil suatu pelajaran, ada hikmah yang terkandung di situ. Dan kepada anak juga kita besarkan hatinya. Jangan sampai malah kita pojok-pojokkan. Kalau nanti kita pojok-pojokkan, nanti tubuhnya dia tidak menyelesaikan masalah. Tapi harus besarkan supaya dia dengan adanya seperti itu bukan dibanggakan. Artinya tetap kamu harus jati diri kamu itu harus seperti ini. Kalau itu siswa ya jati diri kamu sebagai siswa. Terima kasih Pak. Dari cerita Bapak ini banyak sekali Pak ilmu yang saya dapat Pak. Karena pengalaman Bapak lebih banyak. Terima kasih untuk ininya Pak, cerita-ceritanya. Nanti saya rangkum lagi untuk dimasukkan dalam tugas saya. Demikian hasil wawancara saya dengan Bapak Tupardi SPD selaku Kepala Sekolah dari SDN PAUD. Dari kasus yang Bapak tersebut sampaikan, ada beberapa kasus, diantaranya adalah kasus siswa di kelas, kemudian juga ada kasus guru, dan ada lagi satu kasus yang sangat pelik menurut saya, sangat susah untuk diselesaikan oleh Pak Tupardi, di mana pada kasus tersebut ada seorang siswa tersebut adalah siswa kelas 6, dan ternyata siswa itu adanya hubungan dengan penjaga sekolah di SD tersebut. Dan Pak Tupardi ini juga mengetahuinya langsung dari orang tua dari siswa tersebut. Dan pada saat itu orang tua dari siswa tersebut langsung menghubungi Pak Tupardi, namun karena pemikiran Pak Tupardi, beliau tidak langsung tergesa-gesa mengambil keputusan. Beliau melihat dulu keadaannya, apakah sudah benar. Beliau mengidentifikasi dulu, beliau mencari tahu terlebih dahulu, kemudian beliau baru bisa memutuskan bahwa siswa ini harus. Sebenarnya Pak Tupardi menginginkan siswa tersebut tetap bersekolah di SD tersebut karena menurut Pak Tupardi anak ini hanya suka pada penjaga sekolah tersebut, tapi mereka belum melakukan enggak benar seperti itu. Jadi Pak Tupardi ini, menurut Pak Tupardi, siswa ini biarkanlah dulu siswa ini menyelesaikan sekolahnya sampai dengan selesai, karena pada saat itu siswa itu sudah kelas 6 dan tinggal kira-kira 2 minggu atau 3 minggu lagi itu sudah mau ujian sekolah. Sana Pak Tupardi memberikan arahan kepada orang tuanya bahwa ini anak ini udah mau selesai loh. Jadi Pak Tupardi ini minta dengan wali murid dan orang tua murid itu untuk biarlah selesaikanlah dulu anak ini sampai dengan ujiannya selesai. Namun di sisi lain, entah dengan alasan apa, orang tua dari siswa tersebut menginginkan untuk siswa ini langsung dinikahkan dengan penjaga sekolah tersebut. Jadi di sini kasus ini saya lihat pada kasus yang dialami Pak Tupardi ini adalah kasus paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Jangka pendeknya anak ini sudah menurut orang tuanya salah dengan cara dia pacaran sama penjaga sekolah, makanya orang tuanya meminta untuk anak ini untuk segera menikah. Kemudian jangka panjangnya Pak Tupardi juga memikirkan
jikalau anak ini segera dinikahkan, bagaimana masa depan anak ini ke depannya. Makanya Pak Tupardi memberi arahan kepada orang tuanya untuk siswa tetap bersekolah sampai dengan selesai, baru nanti dinikahkan kalau memang harus dinikahkan. Kemudian prinsip yang ada di sini yang dilakukan Pak Tupadi adalah prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa Pak Tupadi ini memikirkan bagaimana nanti jikalau anak ini langsung dinikahkan pada saat itu juga. Siswa ini sudah mau kelulusan, sebenarnya sayang sekali menurut Pak Tupadi, sayang sekali jikalau anak ini harus segera dinikahkan karena beliau ini tinggal berapa minggu lagi loh untuk ujian. Jadi menurut Pak Tupadi alangkah baiknya untuk menyelesaikan dulu pendidikan anak ini, minimal dia dapat ijazah SD seperti itu. Kemudian langkah-langkah pengambilan keputusan yang dilakukan Pak Tupadi, yang pertama nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan di sini adalah nilai tanggung jawab dengan nilai kasih sayang. Di tanggung jawab tadi bahwa orang tua menginginkan kepala sekolah ini bertanggung jawab atas kasus itu dan menginginkan siswa tersebut segera dinikahkan dengan penjaga sekolah tersebut. Kemudian di kasih sayang ini bahwa Pak Tupadi memikirkan nasib anak tersebut dengan rasa kasih sayangnya, memikirkan anak tersebut anak ini seharusnya tetap bersekolah dan tetap melanjutkan hingga dia selesai ujian. Kemudian siapa saja yang terlibat di sini? Yang terlibat di sini adalah yang pertama adalah siswa kelas 6 tersebut, kemudian penjaga sekolah, kemudian yang ketiga orang tua siswa, dan yang keempat adalah kepala sekolah di sini Pak Tupadi. Kemudian fakta yang relevan di situasi tersebut, sebenarnya fakta relevannya ini dari informasi yang saya dapat dari Pak Tupadi bahwa pada saat itu siswa dengan penjaga sekolah ini sebenarnya mereka hanya pacaran, tidak melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya seperti itu. Jadi menurut hasil wawancara kemarin bahwa kata Pak Tupadi setelah mereka menikah pun mereka belum punya anak seperti itu. Besar kemungkinan pada saat mereka berpacaran mereka tidak melakukan apa-apa seperti yang ditakutkan oleh orang tuanya. Kemudian faktanya juga siswa ini adalah anak terakhir dari orang tuanya, dan orang tuanya ini adalah sudah golongan usianya sudah tua dan juga tidak ada lagi yang mengurusnya di rumah, sehingga kemungkinan orang tuanya ini menginginkan anaknya ini untuk segera menikah sehingga tidak ada lagi beban untuk menanggung anaknya ini. Kemudian pengujian benar lawan salah, jika uji legal berdasarkan info yang didapatkan bahwa tidak ada bukti bahwa mereka ini melakukan hal yang tidak senonoh. Jadi kalau misalkan diuji legal kemungkinan tidak ada. Kemudian uji regulasi atau kode etik, di sini mereka mengakui bahwa mereka itu saling suka, tapi mereka tidak merusak nama baik sekolah karena mereka tidak menunjukkan bahwa mereka ini berpacaran. Jadi mereka ini hanya mungkin pacarannya via telepon seperti itu. Jadi kode etiknya ini mungkin wajar saja seorang pria menyukai anak karena anak ini berdasarkan informasi badannya sudah besar, sudah terlihat dewasa, karena mungkin pada saat dia masuk sekolah itu usianya sudah besar. Jadi pada saat dia kelas 6 memang sudah badannya lebih besar daripada teman-temannya yang lain. Jadi pada saat uji regulasi kemungkinan tidak bermasalah. Kemudian uji intuisi di sini perasaan ya. Mungkin pada saat
uji intuisi ini yaitu jangka panjang, paradigma jangka panjang dan pendek tadi, itu uji keadilan dan tanggung jawab. Kemudian uji publikasi, jikapun ini dipublikasikan pada orang lain, kemungkinan besar sekolah tidak keberatan karena di sini tidak ada yang merasa dirugikan pada kegiatan ini. Kemudian uji idola menurut Pak Tupadi, jikapun ini berada di sekolah lain, kemungkinan para sekolah yang lain juga akan menerapkan keputusan yang sama yang dilakukan oleh Pak Tupadi. Ya, kemudian paradigma benar lawan benar. Lawan benar yaitu di sini paradigmanya jangka pendek melawan jangka panjang. Melakukan prinsip resolusi dan investigasi opsi trilema. Jadi keputusan yang mungkin dilakukan oleh Pak Tupadi yaitu dia akan melanjutkan sekolah siswa ini. Beliau pun tidak melarang siswanya untuk tetap sekolah, namun dari orang tuanya yang tidak mau, seperti itu. Terus kemudian keputusan yang Pak Tupadi ambil ternyata tidak diterima oleh keluarganya. Makanya dari hasil keputusan yang diberikan oleh sekolah namun tidak diterima oleh orang tua dan juga keluarga, sehingga akhirnya siswa ini berhenti di tengah jalan tanpa mengikuti ujian. Kemudian keputusan dan refleksi. Jadi dari refleksi ini didapat sebenarnya keputusan dari Pak Tupadi di awal itu sudah benar bahwa seharusnya siswa ini tetap disekolahkan sampai dengan dia mengikuti ujian. Harusnya orang tua bisa lebih bersabar lagi menunggu, kalaupun misal mau dinikahkan, paling tidak siswa ini bisa menyelesaikan dulu pendidikannya, terutama di pendidikan dasar. Namun sangat disayangkan sekali bahwa orang tuanya malah memilih untuk segera menikahkan anak ini tanpa melanjutkan lagi sekolahnya. Ya, demikian dari hasil wawancara saya dan juga analisis saya terhadap kasus yang dihadapi oleh Pak Tupadi di sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.